Nanti aja, Kil. Pause aja, pause dulu. Tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi serta salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi. wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat datang dan selamat bergabung di pengukuhan virtual anggota JCS angkatan 18. Saya mewakilkan seluruh tim pengukuhan virtual JCS 2021 mengucapkan selamat bergabung di keluarga besar Jurnalis Club of Semantik serta selamat berpartisipasi di pengukuhan virtual ini. Saya Rabi'ah Hadawiyah Siregar, selaku pembawa acara pada kegiatan kita hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja membacakan rangkaian kegiatan pada pagi hari ini hingga menjelang sore nanti. Yang pertama, pembukaan oleh saya sendiri. Yang kedua, pengujian kode etik. Selanjutnya, tugas sesi 1 dilanjutkan dengan evaluasi, games, istirahat, kemudian dilanjutkan tugas sesi kedua, dan akan ada evaluasi. Selanjutnya sharing bersama alumni, pemilihan kakak angkat, dan penutup. Baiklah, diingatkan sekali lagi untuk adik-adik semua untuk open cam, karena acara kita sudah mulai. Oke, untuk Bang Akil udah bisa ya dibikin breakout room-nya. Sekali lagi JCS semuanya, selamat bergabung. Untuk adik-adik yang baru bergabung, tolong untuk merename namanya sesuai dengan format dan open cam-nya. Terima kasih. Sembari menunggu, sekali lagi diingatkan untuk open cam ya. Juwita udah bisa open cam ya? Untuk adik-adik udah pada dihafalkan ya kode etiknya. Jangan sampai nggak hafal ya. Soalnya ini mau dites dan masing-masing peserta cuma punya 10 menit.
Oke, mungkin untuk menunggu breakout room-nya, aku akan jelasin gimana sistemnya ya untuk pengujian kode etik. Jadi kalian akan diarahkan untuk masuk ke breakout room dengan masing-masing kakak pengawas di dalamnya. Masing-masing peserta memiliki waktu 10 menit untuk dites dan akan ada 2 sesi. Jadi untuk sesi yang pertama akan diarahkan semua, berarti akan ada 10 orang di sesi pertama yang akan masuk ke breakout room dengan masing-masing satu kakak pengawas. Kemudian untuk sesi 2 itu akan tetap di main hall Zoom-nya, jadi menunggu untuk sesi kedua. Jadi adik-adik sekalian mohon untuk dihafal karena biar mempersingkat waktu juga, karena adik-adik cuma punya waktu 10 menit. Karena pengujian kode etik akan segera kita mulai, jadi untuk adik-adiknya udah bisa open cam ya. Untuk adik-adik dimohon untuk tunggu sebentar ya.
Nice. Iya, Kak. Oke. Ini udah semua kan? Tolong konfirmasi kalau semuanya udah dites ya. Karena kita mau lanjut ke sesi yang selanjutnya nih. Tugas sesi pertama. Tolong konfirmasi kalau semuanya udah dites. Yang baru komen Zoom-nya lagi, tolong untuk open cam ya. Oke, untuk sesi kedua mungkin udah bisa kita mulai. Jadi adik-adik mohon bersiap ya. Ini masih pada masih pada off cam nih. Tolong dong di onin kameranya. Kita mau masuk ke sesi kedua. Jadi ini agak kesulitannya agak sedikit naik dari kode etik tadi. Oke, langsung aja. Sebelumnya, terima kasih untuk adik-adik semua yang udah ngasih effort untuk ngafalin kode etiknya, karena itu memang penting. Dan terima kasih juga untuk kakak-kakak panitianya yang udah ngawasi adik-adiknya di breakout room. Terima kasih banyak. Kemudian kita lanjutkan ke sesi pertama, sesi tugas pertama, yang akan dijelaskan oleh Bang Nafis nih. Oke. Bang Nafis belum kelihatan nih yang di share screen. Oke, udah. Oh, ke mute tadi. Oke. Ini udah kedengaran kan suara Bang? Kedengaran. Masuk. Udah. Oke. Jadi kita lanjut ke acara kita yang agak meningkat tensi dan ketegangannya. Oke, jadi kita masuk ke tugas sesi pertama. Ya, ini presentasi kelompok. Untuk kelompok sendiri kita sudah dibagikan ke ke grup WA angkatan 18 bukan? Udah pada dapat semua kan kelompok-kelompoknya? Kalau misalnya belum dan ada kendala misalnya kelompok, lapor saya ke kami sebelum nanti terjadi itu di tengah jalan gitu permasalahannya. Sekarang ataupun apa silahkan hubungi aja dari WA atau misalnya ada masalah tentang kelompok atau anggotanya. Oke, jadi kita masuk ke penjelasan dari tugas kita. Tugas kita itu membuat sebuah presentasi yang dilakukan secara berkelompok. Jadi yang kelompok tadi sudah dibagi. Bang Nafis, sorry. Ya. Sorry Bang Nafis. Boleh diperbesar aja biar lebih jelas. Iya. Ya. Nah. Oke. Besaran. Kebesaran. Oke. Nice. Ini aja ya. Nah, presentasi kelompok. Ini Abang apa ya?
Ini benar-benar sama atau kalau mau adik-adik biar mudah itu ya presentasi di depan kelas itu yang sering guru apakan untuk menyampaikan materi yang udah dipelajari gitu. Namun adik-adik ya boleh di SS, boleh di apa, atau nanti abang share aja gitu apanya gitu. Yang paling harus dipahami ini presentasi seperti di depan kelas. Nah, untuk topiknya itu dan materialnya itu kita bikinnya gimana? Boleh pakai PowerPoint, boleh pakai Google Slides, yang nanti filenya itu ada kirim ke grup kita agar bisa abang atau panitia kami share screen-kan. Nah, materi itu kalian bikinnya bagaimana? Isinya itu harus apa? Harus ada 4 unsur. Yang pertama itu definisi. Definisi itu ya pengertian, mau itu pengertian dari perspektif adik-adik sendiri, mau itu ngutip dari Wikipedia, mau itu ngutip dari internet, dari situs lain. Intinya itu menjelaskan ini apa toh fenomenanya, ini apa toh isunya. Baru yang kedua, permasalahan. What is the problem? Apa itu masalah yang berhubungan dengan isu itu yang mau adik angkat, yang mau adik permasalahkan di sini, yang mungkin bagi adik itu keren atau ini itu sesuatu yang wajib atau sesuatu yang mau adik bawakan. Nah, yang ketiga ini dampak, impact atau dari isu dan fenomena itu apakah itu punya dampak negatif atau apa itu ke manusia. Lebih diapakan tuh yang negatifnya ya, dampak negatifnya. Lalu kita bisa mencari solusi dari itu. Ini pun juga semuanya bisa adik terinspirasi dari internet, tapi sangat disarankan untuk copas langsung semua ya. Kalau bisa diparafrase. Apa diparafrase? Parafrase itu suatu aktivitas atau kegiatan yang mana kita itu mengubah gaya bahasa dan gaya penulisan suatu permasalahan gitu. Jadi jangan kopas 100% gitu. Pakai bahasa adik sendiri tapi intinya sama. Nah, untuk tema yang boleh dibawakan itu sangat terbuka, bebas, dan ini meliputi ekonomi, lingkungan, sosial, ilmu pengetahuan, atau sains, teknologi, psikologi, dan pendidikan. Boleh dibawa dari tema ini topik-topik apa seperti itu, kesetaraan gender, atau lingkungan, misalnya pemanasan global, pembalakan hutan, itu bebas adik mau bawa apa materinya. Ekonomi juga boleh kalau yang ngerti ekonomi, tentang uang-uang, pasar, bank, atau semacamnya gitu. Nah, itu jadi yang terkait dengan edukasi lah intinya, ya. Jangan luar dari kayak pembahasan tentang hobi atau apa, kayaknya lebih diapakan, kecuali bisa dibawa dari segi edukasinya, bisa dibawa dari segi edukasinya itu. Ini abang ada kasih contoh, ya kalau bisa di luar ini ya, contoh-contohnya itu pemanasan global, lingkungan, terus kalau sosial ada seperti diskriminasi kulit hitam, bagaimana orang-orang Afrika itu didiskriminasi, jelaskan fenomenanya, isunya. Kalau sains ada seperti penggunaan timbal pada bensin, itu bagaimana dampaknya kepada lingkungan, bagaimana dampaknya kepada manusia, itu boleh dijelaskan begitu. Nah, setiap isu itu seperti yang bilang tadi harus ada punya permasalahannya. Jadi enak itu mau diapakan. Nah, setiap anggota harus mendapatkan pembagian tugas yang adil dan merata. Itu tanggung jawab kalian sebagai anggota dan kelompok untuk mendiskusikan pendistribusiannya gimana supaya nggak apa. Nah, saat tiba presentasi nanti kirim ke WA Group supaya kita bisa share screen gitu. Ini kriteria penilaian ya. Estetika visual itu keindahan, bagaimana menyajikan ini supaya bagus. Kalau ini semua terkait dengan gaya bahasa kalian bagaimana, dan ide konten itu seberapa bagus ide dari tulisan kalian, seberapa bagus yang kalian sampaikan itu. Ini nggak terkait intonasi dan gestur kalian ya, ini terkait nilai dari apa yang kalian bawa begitu. Seurgen apakah, sebagus, sepenting apakah, begitu. Kalau originalitas itu ini mungkin ada boleh sebagian ngambil dari Google, nyomot dari Google, tapi akan sangat mendapat nilai tambah jika itu benar-benar hasil olah pikir dari adik-adik sendiri, bukan copas langsung 100% begitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan saat membuat tugas itu nanti, kita boleh keluar dari Zoom kok untuk berdiskusi dan komunikasi sesama anggota itu lewat WhatsApp, itu boleh, untuk teleponan antar kelompok gitu, dan masuk di apa itu
dan masuk lagi saat waktu yang ditentukan. Jadi kita nanti dari jam 10 sampai jam 11 ya semuanya. Nah, begitu saja sekiranya. Nanti saat presentasi kita dimasukkan ke breakout room sama-sama gitu. Dan akan ada panitia yang menilai jurinya. Oke, bisa kembali ke Bia. Tes. Oke, makasih. Makasih ya Bang Hafiz sudah dijelasin. Jadi gini ya, kakak perjelas lagi. Jadi kalian untuk tugas yang sesi pertama ini membuat sebuah PowerPoint yang dimana temanya itu udah sesuai sama yang disampaikan Bang Nafis tadi. Ada ekonomi, lingkungan, psikologi, banyak tadi ya. Nah, kalian tuh bebas memilih, tapi jangan sampai tema kelompok lain. Nah, itu untuk diskusinya, kayak yang tadi Kak Bia bilang, itu bisa dari Gmeet, kalian bisa share screen terus sambil ngerjain sama-sama, bisa dari Zoom yang lain juga, karena kan keluar nanti dari Zoom yang ini. Teleponan juga nggak apa-apa, pokoknya cari cara diskusi yang paling nyaman untuk kalian. Nah, PowerPoint-nya, kalau PowerPoint-nya udah selesai, kalian bisa kirim ke kakak-kakak pengawas di kelompok kalian. Misalnya, di kelompok 1 tuh penanggung jawabnya ada Bang Nafis. Nah, kalian boleh tuh share PowerPoint-nya langsung aja ke Bang Nafis. Nah, di kelompok 2 tuh ada Bang Syaki sama Kak Naswa. Nah, kalian bisa kirim ke salah satunya aja, biar nggak double. Nah, fungsinya kalian kirim ke pengawas itu untuk di share screen nanti, karena kan kalian selesai diskusi dan selesai PowerPoint akan dimasukin lagi ke breakout room. Nah, di breakout room itu ada kelompok kalian dan kakak-kakak pengawasnya. Jadi di situ kalian akan nampilin PowerPoint-nya dan kalian presentasi kayak yang dibilang Bang Nafis tadi, presentasi di depan kelas kayak gitu. Nah, mungkin itu aja. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada lagi, kita bisa langsung mulai. Oh iya Bang, ada tambahan. Kalau untuk aplikasi buat materinya tuh bebas, mau PowerPoint, mau Canva atau. Tapi kalau Bang saran nih Google Slide sih. Kalau di sini ada yang tahu Google Slide itu bisa main kroyok gitu. Jadi secara online gitu buatnya rame-rame gitu, nggak masing-masing di laptop atau di handphone masing-masing. Itu Abang saran nih Google Balik Slide sih. balik lagi senyamannya kalian ya. Kalian mau gimana? Misalnya mau diskusinya rame-rame, terus nanti bikin PowerPoint-nya satu orang aja atau gimana, itu kembali lagi ke kalian opsinya. Keputusannya ada di tangan kalian. Kami membebaskan untuk itu. Jadi kalian boleh pakai aplikasi apapun, karena sekarang PowerPoint tuh banyak ya template-templatenya. Jadi kalian bisa pakai, cuma jangan 100% copy paste atau ngeandalin ngeandalin si template tadi aja, karena ada penilaian untuk kalian semua sebagai individu atau kelompok dari kami. Itu aja sih. Ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, kakak tutup. 1, 2, 3, berarti udah clear semua ya penjelasan dari kakak-kakaknya. Kalian udah bisa langsung leave Zoom meetingnya, langsung dikerjain sama kelompoknya. Kalau udah selesai, yang kayak tadi kakak bilang, bisa langsung dikirim ke kakak pengawasnya. Terima kasih, selamat ngerjain tugas. Sukses semuanya. Semangat. Semangat, teman-teman. Kak Nisa kok pelangi-pelangi gitu? Isaki kok bagus efek foto Niki. Oh iyalah. Itu alami. Alami. Spill Lah. dong cara ngeditnya. Iya, spill lah. Pakai efek IG. Untuk adik-adik yang belum keluar dari Zoom meetingnya, boleh langsung keluar aja. Soalnya nanti paketnya bermasalah atau gimana, nanti cepat habis kuotanya. Jadi keluar aja dulu. Keluar aja, diskusi dulu sama kelompoknya. Masih ada nih. Oke.
Oke guys, sudah kita semua di sini. Weh, ini cuma 17 biji. Kan yang Iya absen kan? 18. Yang absen 18 kurang 1 nih. Is, biar aja orangnya itu. Bentar. OJD Tahun di mana depan. nanti? Apa? OJD di mana nanti? Yang itu presentasi itu. Penina nggak boleh sama aku. Oh iya, weh, ini Nggak berlaku bahas tugas nih. weh, sorry. Dia mau Di mana? evaluasi sedikit sih. Boleh nggak sih evaluasi bentar? Oke. Jadi gini, nama-nama kita itu disesuaikan sama kelompok-kelompok yang mau kita awasin. Jadi biar Akil tuh lebih enak gitu nge-arrange-nya, masukinnya. Jadi Tadi kayak misalnya, bentar potong bentar ya. ya, silakan. Tadi yang pertama itu record room-nya lama, itu saya bingung sekali. Orangnya tidak ada, namanya iya. gimana gitu loh. Jadi mohon maaf lah ya kalau lama tadi. Jadi agak melenceng, banyak sih melenceng dari rundown. Maaf lah, weh. Nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa, kita jadi pelajaran ya. Kalau udah kesalahan komunal Mau itu, nanya kalau nih, misalkan- mau nanya. Untuk yang kami yang alumni nggak bisa join ya? Kalau terjadi akibat pergeseran atau pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar permukaan bumi. Gempa bumi ini juga bisa diartikan getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan suatu gelombang seismik. Dengar nggak? Dengar. Dengar. Peristiwa alam ini sering terjadi di daerah yang berada dekat dengan Bikin kalau kita jadi host, kok aku nggak bisa sih bikin jadi co-host dia? itu udah kepikiran. Ya, lanjut. Tadi lagi di record. Nah, ngomong-ngomong. Jadi itu dari awal tuh emang udah kepikirannya serangan panik karena psikologi pasti rata-rata jarang kan ada yang kepikiran psikologi. Jadi kami milihnya psikologi. Jadi langsung kepikiran panic attack soalnya yang lain agak lebih belibet. Mungkin ini termasuk yang penting tapi jarang diketahui orang. Paham. Oke. Jadi di sini pun juga Abang lihat dari kita masuk bagian evaluasi penilaian estetika dulu ya. Dari editor dan visualnya sendiri Abang bilang bagus, mantap, sudah sekiranya bisa memenuhi lah. Karena juga katanya udah dipersiapkan jauh-jauh hari ya. Maksudnya nggak hari ini mendadak gitu template-nya. Iya benar kan? Iya benar. Bagus, sudah diapakan template tinggal. Tapi kalau kekurangannya mungkin dari visual apa kalian hanya visual umumnya, tidak ada yang spesifik terkait topiknya. Misalnya entah ada foto orang lagi panic attack-nya atau ilustrasi yang mengapakan tentang psikologi ini. Nah, itu kurangin situ. Namun untuk keseluruhan Abang bisa bilang nilai estetikanya sempurna karena bisa mencakup nilai-nilai seperti keindahan dipandang, perspektif, dan kesatuannya. Jadi untuk yang estetika poin kalian 25. Nah, itu aja sih kritik dari Abang itu. Kalian kurang itu di bagian ilustrasi yang spesifik terkait psikologi dan tema yang kalian bawakan itu kurang di situ. Lain kali kalau di sekolah atau lomba, itu lebih bagus untuk apa? Kan ini karena kita kan cuma pertemuan pertama kita. Oke, kita lanjut ke penyampaian delivery dari masing-masing anggota kalian, kelompok, bagaimana kalian membuat apanya gitu. Jadi untuk gaya dan gestur apa sendiri udah mumpuni untuk standar ya. Walau ada beberapa yang ingin kritik seperti terlalu terpaku sama kata-kata yang ada di dalam apanya ini. Jadi boleh dalam presentasi itu improvisasi atau sekedar